Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa? Semoga kita semuanya sehat-sehat walafiat ya. Semoga kita semuanya oke, semuanya kita bertambah tenang seiring dengan bertambahnya bulan suci Ramadan menempah kita. Para pemirsa, hari ini kita akan membahas tentang khusyuk. Apa sih yang dimaksud khusyuk? Seringkali kita berbicara tentang khusyuk, tapi di antara kita itu juga kadang-kadang keliru atau mungkin kurang pas menerjemahkan apa yang dimaksud khusyuk. Ya. Khusyuk itu sesungguhnya bukanlah fokus 100% harus mengingat Allah. Ya. Aqimis sholata lidzikri, dirikanlah salat untuk mengingat aku. Coba bayangkan, kalau kita harus khusyuk dalam arti fokus mengingat Allah, tidak ada yang boleh kita ingat selain Allah. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Ya, saya kira kayaknya sholat itu nggak manusiawi. Yang dimaksud khusyuk itu apa sih sesungguhnya Bapak Ibu sekalian para pemirsa? Saya ingin berikan satu ilustrasi saja ya. Suatu saat Rasulullah Muhammad SAW memimpin sholat di Madinah, di masjidnya Nabi itu kan sebelahnya itu kan ada rumahnya. Kalau kita sekarang di Madinah itu di masjidnya Nabi itu kan Raudhah, itu kuburan Nabi, itu kan sebetulnya rumahnya itu. Suatu saat Nabi memimpin sholat, ketika sedang ruku, cucunya Hasan Hussein itu bertengger di pundaknya. Naik kuda-kudaan di pundaknya Nabi. Apa yang terjadi? Nabi nggak mau bangkit dari sujudnya. Lama sekali sujudnya. Dua cucunya naik kuda-kudaan bertengger di situ. Sahabat yang jadi makmum di belakang, kok kenapa ya? Rasulullah dari tadi sujudnya nggak mau bangun-bangun. Ya. Setelah cucunya turun, masuk ke kamar, baru Allahu Akbar, bangkit dari ruku. Nah, setelah itu, setelah sholat, sahabat bertanya, ya Rasulullah, maaf, tadi salah satu sujudnya itu lama banget, ada apa ya? Ya, kami pikir Rasulullah sedang terjadi sesuatu. Enggak begini, ketika tadi saya sedang sujud, ya, cucu saya Hasan dan Husain itu bertengger di pundak saya, naik kuda-kudaan. Saya takut kalau bangkit itu jatuh. Pertanyaan saya di sini, apakah Nabi khusyuk waktu salat, memimpin salat itu? Nah, kejadian yang lain. Suatu saat Rasulullah SAW memimpin salat, cepat sekali salatnya. Tidak seperti biasanya kan. Allahu Akbar, bangkit. Akhirnya sahabat itu penasaran. Ya, penasaran. Ya Rasulullah, kok kali ini salat kita itu beda dengan yang lain? Ada apa? Akhirnya Rasulullah menjawab, oh begini, apakah Anda tidak mendengarkan di belakang situ ada suara anak-anak yang sedang menangis? Ada yang sedang menangis. Nah, itu rupanya yang membuat Nabi itu cepat sholatnya. Akhirnya dia katakan, jangan sampai anak kecil itu menangis terus terlalu lama, karena kita sedang ditunggu yang sedang sholat. Nah, jadi para pemirsa, dua kasus ini mengisyaratkan kepada kita bahwa pertama, Nabi menjaga jangan sampai cucunya itu jatuh. Yang kedua, Nabi mempercepat sholatnya agar jangan terlalu lama anak itu menangis, kasihan. Nah, apakah itu bisa berarti Nabi tidak khusyuk? Tidak. Kitanya yang mungkin salah kaprah, seolah-olah menganggap khusyuk itu tidak ada ingatan lain selain hanya Allah. Aqimis sholata lidzikri, dirikanlah salat itu supaya engkau bisa mengingat aku, kata Allah. Ya, karena memang ada. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan mengingat aku, menghayati aku, berkontemplasi tentang aku, pasti kalian nanti akan mendapatkan ketenangan batin. Jadi yang paling penting pada saat kita sedang sholat atau kita beribadah apapun, kontemplasi kita kepada Allah. Penyerahan diri secara total kepada Allah. Soal ingat-ingat sedikit makhluk Allah. Soal ada perhatian lain sedikit-sedikit. Yang penting yang dominan di situ kita sedang menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan khusyuk. Nah, sekarang kita lihat the power of khusyuk ini, kekuatan khusyuk ini, walaupun kita hanya sekejap mengingat Allah, tapi itu sudah bisa seperti blitz ya. Satu kali blitz itu sudah mampu menciptakan gambaran yang bagus.
Apalagi kalau lama, berarti itu kayak video itu kan. Jadi bukan lamanya, tetapi connectingnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah bisa menghasilkan sesuatu. Inilah yang kita maksudkan the power of khusyuk itu. Barang siapa yang connect walaupun sedikit, apalagi kalau banyak lebih bagus dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang bersangkutan itu akan pasti mendapatkan pencerahan, pasti akan mendapatkan energi batin, pasti akan mendapatkan kekuatan. Nah, bulan suci Ramadan kali ini para pemirsa, insya Allah kita diminta untuk lebih banyak melakukan ibadah-ibadah secara khusyuk. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan umur kita. Nanti kita berjumpa lagi bulan suci Ramadan tahun akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.